Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata topik 2 Merdeka Belajar tentang Focus Group Discussion atau FGD. Atau bisa juga disebut dengan membuat diskusi kelompok terarah terkait kurikulum Merdeka. Focus Group Discussion atau FGD merupakan suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Focus Group Discussion, diskusi bukanlah berbentuk wawancara atau obrolan, bersifat kelompok bukan individual, terfokus bukan bersifat bebas. Langkah penerapan FGD. Yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, memilih waktu dan tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Yang keempat, menentukan jumlah peserta. Yang kelima, pendataan peserta. Yang keenam, menyusun daftar pertanyaan. Dan yang terakhir, pelaksanaan FGD. Langkah kerja penerapan FGD. Yang pertama, menentukan moderator dan insentif bagi siswa. Langkah pertama ini yaitu menentukan moderator dan insentif bagi peserta, serta melaksanakan insentif apa yang akan dilaksanakan oleh partisipan. Moderator yang dipilih diharapkan dapat berpikir analitis dan dapat menyampaikan penjelasan dengan baik. Sedangkan insentif adalah kontraprestasi bagi orang-orang yang terlibat dalam FGD. Yang kedua, persiapkan tim dan rencana pelaksanaan. Tim bisa diisi dengan beberapa orang yang bertugas mendata waktu, notulen atau orang yang mendokumentasikan pelaksanaan FGD. Setelah itu, tim akan diberikan tugas masing-masing dengan membuat sebuah rencana pelaksanaan dan pembagian tugas. Perencanaan dapat dibuat secara alur utuh dari arus masuk peserta atau partisipan. Setelah itu, perencanaan terbentuk lalu membuat tahap penentuan lokasi dan waktu FGD serta pembagian secara umum sehingga pelaksanaan FGD dapat dikelola dengan baik. Langkah kerja penerapan FGD yang ketiga yaitu pelaksanaan FGD, pemaparan topik dan pertanyaan pembuka. Setelah semua hal direncanakan dengan baik, proses pelaksanaan FGD pun dapat dimulai. Semua pembagian ruang, topik, dan waktu, pemaparan topik dan pertanyaan, pertanyaan pembuka dari moderator. Moderator nantinya juga bertanggung jawab terhadap proses dan alur diskusi. Yang keempat yaitu mencatat dan meringkas substansi FGD. Tugas mencatat dan meringkas substansi FGD ini dapat dilakukan secara efektif oleh orang lain selain moderator di ruangan. Pencatatan dan peringkasan ini untuk melihat bagaimana dan apa saja tanggapan dari partisipan terhadap topik yang diberikan oleh moderator. Langkah kerja penerapan FGD yang kelima yaitu melihat dan menganalisis data dari diskusi bersama. Setiap ringkasan dan catatan dari pelaksanaan FGD adalah informasi dan data bagaimana partisipan saling mengadu pikiran dan asumsi terhadap suatu topik. Data ini nantinya akan dianalisis oleh anggota pelaksana yang bertugas. Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melihat pola diskusi yang muncul, kecenderungan asumsi yang bersifat konflik, dan melihat kesimpulan secara umum. Yang keenam, mengolah data dan pengambilan keputusan. Hasil kesimpulan inilah yang nantinya akan digunakan oleh tim secara umum
sebagai landasan pengambilan keputusan atau kebijakan. Setelah kesimpulan yang muncul dari proses FGD dapat menjadi proses cerminan pendapat umum terhadap topik dan pertanyaan terkait topik utama. Terima kasih, demikianlah aksi nyata Kurikulum Merdeka membuat diskusi kelompok terarah atau FGD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.